Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang tips mengatasi keraguan terpilih menjadi pemimpin di organisasi. Ya, ini saya menjawab pertanyaan dari salah satu followers yang DM saya. Ya, jadi dia DM seperti ini. Hai Bang, selamat malam. Kenalin, aku Fortun dari Bali. Aku mahasiswa semester 4 dari Presiden University. Aku iseng banget kemarin nyari podcast pengembangan diri di Spotify. And then I got you, Bang. Bener-bener baru kemarin banget aku dengerin beberapa podcast dari Abang. Terus memang very helpful sama memotivasi banget. Bener-bener ngubah mindsetku, apalagi ada tips dari Abang yang bener-bener bakal aku lakuin step by step. Ini aku sambil dengerin podcast dari Abang yang tentang leader jangan fokus pada produktivitas pribadi saja. Nah, kebetulan banget nih Bang, aku saat ini jadi kandidat leader di Prodi Management ya. Leader Hima di Prodi Management. Jadi aku sekarang lagi takut banget buat ngehadapin beberapa step ke depannya. Misalnya, kayak ada debat, terus ada public speaking-nya. Nah, ini buat lebih down gitu sih, Bang. Tapi, kalau misalnya masalah capable menjadi leader, itu mungkin saya masih bisa. Tapi step-step menuju ke sana yang saya masih ragu sampai sekarang. By the way, kalau ada kata-kata atau gimana yang salah, bisa langsung kasih tahu aja ya, Bang. Sebelumnya sekalian mau ngucapin makasih banyak banget karena podcastnya yang benar-benar memotivasi hidup. Benar-benar pastinya bakal nambah wawasan aku, Bang. Beneran serius, Bang. Terima kasih banyak banget ya, Bang. Sehat selalu and God bless. Oke. Ini pertanyaan dari Fortune. Jadi saat ini dia mau jadi leader, namun ada keraguan untuk menghadapi step by step ke depannya untuk mencapai posisi tersebut, ya. Dan thank you ya sebelumnya untuk Fortune untuk apresiasinya dan juga pertanyaan untuk diajukan di podcast pengembangan diri ini ya. Dan memang untuk menjadi leader itu adalah perasaan yang wajar ketika kita mau naik menjadi leader lah. Kalau sebelumnya bukan leader terus menjadi leader di mana kita harus memimpin orang, mempengaruhi orang ya, memiliki visi, bisa menggerakkan organisasi menuju tujuan, itu adalah hal yang cukup challenging ya. Dan itu perlu kita keluar dari zona nyaman. Dan itu membuat kita tidak nyaman tentunya, dan juga membuat kita ragu. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih caranya untuk mengatasi rasa ragu tadi? Ya. Nah, satu kabar gembira buat kita bahwa setiap emosi atau perasaan itu pasti ada maksudnya. Pasti ada maknanya. Misalnya contoh, kalau misalnya ketika tadi kan Fortune bilang bahwa dia masih ragu, dia masih takut kalau ada public speaking. Ketika public speaking atau ketika ada debat misalnya, itu ada suatu keraguan di sana. Nah, kita menggunakan rasa keraguan tadi ya, itu menjadi sebuah sinyal buat kita untuk lebih mempersiapkan diri ya. Saya ulangin, jadi kita menggunakan rasa keraguan, rasa takut tadi ya untuk membuat kita jauh lebih siap. Ini seperti dulu ketika saya waktu main basket dan mau kejuaraan ya. Itu saya sangat-sangat nervous banget. Dan sampai akhirnya ketika saya lagi nonton video tentang latihan basket, di situ ada satu filosofi yang menginspirasi saya di mana dikatakan bahwa kalau kita nervous atau cemas, itu wajar. Itu tandanya kita harus lebih sering latihan. Dan semakin sering kita latihan, rasa nervous atau cemas tadi akan semakin berkurang. Kita akan lebih tenang dan lebih bisa menyelesaikan pertandingan, bisa bertanding dengan lebih tenang dan nyaman lah. Lebih bisa menikmati pertandingan. Nah, sama juga di dalam konteks ini. Ketika kita merasa takut untuk masuk ke dalam zona yang baru, ya, kita memperluas zona nyaman kita perlu untuk bisa membaca sinyal-sinyal tadi, ya. Nah, tadi kan Fortune sudah tahu juga keraguannya ada di mana.
misalnya di public speaking dan ada di debat, nah berarti Fortune perlu untuk mengatasi hal tersebut, perlu untuk belajar hal tersebut, ya, perlu untuk mempraktekkan hal tersebut, latihan hal tersebut secara berulang-ulang. Jadi kalau misalnya saya di posisi Fortune, saya akan yang pertama belajar tentang public speaking, ya, dari buku, dari YouTube, belajar public speaking dan latihan depan cermin, depan teman-teman. Kalau terkait debat, selain belajar dari teks gitu atau dari video, saran saya kamu juga bisa cari kakak kelas yang mungkin sebelumnya adalah juara lomba debat, ya. Jadi ketika kamu belajar dari orang yang sudah berhasil, itu akan mempercepat proses pembelajaranmu. Kamu akan lebih cepat taunya bahwa apa sih yang harus kamu siapkan, apa sih yang harus kamu perhatikan agar kamu bisa lebih siap. Gimana sih cara latihannya debat sehingga kamu bisa lebih siap. Oke? Jadi gunakan rasa keraguan tadi untuk membuatmu jadi jauh lebih siap dengan menggunakan sinyal tersebut untuk semakin mempersiapkan dirimu dengan cara belajar dan berlatih sehingga semakin lama keraguanmu semakin hilang dan semakin siap untuk menjadi leader di organisasimu. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast pengembangan diri ini. Silahkan masuk di profile podcast pengembangan diri dan di bawah deskripsi ada tombol rating, silahkan diklik dan diberikan bintang 5, ya. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke sahabat-sahabatmu, teman terdekatmu, dan juga kamu bisa share di Instastory dan mention saya di @andreasberdes, nanti saya akan repost. Oke? Mungkin itu dulu. Thank you semuanya udah ngedengerin, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.